Dengan kata lain, meskipun dia telah mempelajari segalanya, tidak mudah bagi Kinan untuk menukar ingatannya kembali. Ini adalah pertama kalinya Kinan merasakan sentuhan ketidakberdayaan yang berapi-api. Itu juga membakar Vano. Dia membutuhkan sesuatu atau seseorang untuk curhat. Ayo kita cari Lucky. Apapun yang terjadi, kita harus membuatnya mengembalikan ingatanmu secepat mungkin. Kinan mengangguk, kunjungan ke Lucky tidak bisa dihindari. Kinan menatap Sheila dan yang terakhir menggeliat di bawah pengawasan ketatnya. Di mana ayahmu? Kinan bertanya dengan dingin. Realisasi menghantam Vano seperti bulldozer. Ayah Sheila adalah pencipta asli, menemukannya mungkin adalah cara tercepat untuk membantu mereka mengembalikan ingatan mereka. Aku tidak punya ide. Sheila menggelengkan kepalanya. Aku belum mendengar kabar darinya sejak dia menghilang. Selain sel memori, apalagi yang dia tinggalkan untukmu? Sheila menatapnya dengan bodoh. Dia bermaksud untuk menyimpan rahasia terakhir ini untuk dirinya sendiri. Meskipun dia curiga Kinan tahu sesuatu tetapi, kecuali benar-benar diperlukan, dia benar-benar tidak ingin mengungkapkan informasi ini. Tidak ada yang lain, jawab Sheila. Kinan menyipitkan matanya padanya. Apa kamu yakin? Tentu saja. Sheila menggelengkan kepalanya untuk menekankan tetapi dia merasa Kinan telah melihatnya. Kinan tidak melanjutkan pertanyaan ini, sebaliknya dia bertanya, lalu, kenapa aku merasa sel memori tidak sesuai dengan keinginan Arkan? Ekspresi Sheila membeku. Arkan sama sekali tidak tahu tentang sel memori. Apa yang dia inginkan darimu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda, sesuatu yang lebih penting daripada teknologi sel memori. Kali ini, ada semangat di balik kata-kata Kinan. Wajah Sheila memucat dan tangannya berkeringat karena gugup. Namun, dia menggigit lidahnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kinan menyaksikan ini dan memutuskan untuk tidak menekannya lagi. Dia berkata dengan lembut, aku punya 2 pertanyaan terakhir untukmu. Apakah itu niat awalmu untuk sepenuhnya menghapus ingatan asliku? Sheila menatapnya seperti sedang menatap iblis. Bagaimana mungkin dia tahu tentang ini? Ini tidak mungkin. Kinan hanya melindungi taruhannya karena dia memang bermimpi tentang kematiannya sendiri. Oleh karena itu, adalah asumsi logis untuk membuat Sheila awalnya ingin dia percaya bahwa dia telah meninggal. Sekarang, menyaksikan reaksi Sheila, Kinan yakin rencana awal Sheila bukanlah untuk menukar ingatan mereka tetapi untuk menghapus ingatannya sepenuhnya. Bagaimanapun, rahasianya hanya akan benar-benar aman setelah kesadaran Kinan dihapus. Berdagang kenangan hanya memberinya lebih banyak waktu sampai Kinan datang mengetuk pintunya, menuntut penjelasan. Kesimpulannya, Seula ingin sepenuhnya melenyapkan ingatan Kinan pada awalnya tetapi, karena berbagai alasan, rencana itu gagal. Setelah mengkonfirmasi konspirasi ini terhadapnya, udara di sekitar Kinan membeku. Namun, dia tidak meledak. Jika ada, nadanya menjadi lebih dingin ketika dia melanjutkan. Pertanyaan kedua, pernahkah kamu mendengar tentang Proyek Galaksi? Mata Sheila yang sudah melebar terbuka lebih jauh. Bahkan tanpa konfirmasi verbal, Kinan telah memverifikasi semua yang dia butuhkan. Sheila, Kinan memanggil namanya dengan lembut, suaranya sepertinya datang dari dimensi lain. Aku berharap kamu tetap diam karena ini satu-satunya jalan keluarmu. Anggap dirimu beruntung karena memilih untuk bekerja sama sejak awal, atau kamu akan mendapat neraka. Untuk membayar apa yang kamu lakukan padaku, taatilah dan kami akan membuatmu tetap hidup. Ingat semua yang aku katakan, karena aku seorang wanita yang menepati janjiku. Sebelum Sheila bisa pulih dari keterkejutannya, Kinan sudah pergi. Vano mengikuti dari belakang dan memerintahkan pengawalnya untuk mengawasi Sheila. Setelah mereka berjalan agak jauh, Vano bertanya dengan tergesa-gesa, apa galaksi proyek ini dan apa hubungannya denganmu?
Nama proyek Galaksi terlalu berlebihan. Sulit dipercaya itu tidak ada hubungannya dengan Kinan. Sebenarnya, itu memberi perasaan bahwa itu ada hubungannya dengan Kinan. Kinan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa itu. Apa, kamu tidak tahu? Lalu bagaimana kamu tahu keberadaannya? Vano mengerutkan kening. Aku mendengarnya dari orang lain. Konten sebenarnya dari proyek ini juga tidak aku ketahui. Tapi aku tahu orang-orang yang terkait dengan proyek ini. Siapa? Vano bertanya dengan serius. Kinan menatapnya, menilai pilihan di benaknya. Dia memang mempercayainya, tapi dia ragu untuk mengungkapkan semuanya padanya. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang harus dihadapinya dan mungkin berbahaya. Dia tidak ingin mengikatnya ke dalamnya. Namun, dia memiliki akal sehat untuk menyadari bahwa sia-sia menyimpan ini darinya. Dia akan mencari tahu, jika bukan darinya maka dari orang lain. Mamaku, papanya Diandra, ayahnya Sheila, dan salah satu orang tua Leo. Saat ini adalah orang-orang yang aku kenal terkait dengan proyek tersebut, Kinan mengakui. Vano tercengang. Dia tidak menyangka Diandra dan Leo akan terlibat dalam proyek misterius ini juga. Apalagi yang kamu tahu, Vano melanjutkan, dan apa yang mamamu tinggalkan untukmu? Kotak hitam, tapi itu tidak berguna, atau lebih tepatnya aku tidak tahu bagaimana itu berguna. Jadi kamu curiga semua orang juga diberi kotak hitam ini? Tebak Vano. Memang, aku akan membantumu menyelesaikan ini. Jangan ragu untuk meminta bantuanku jika kamu membutuhkannya, Vano menawarkan. Kinan mengangkat matanya untuk menatapnya dan sedikit mengangguk. Terima kasih. Vano ingin memberitahunya, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tapi hubungan seperti kemitraan semacam ini, di mana kedua belah pihak memiliki memberi dan menerima yang sama, adalah yang terbaik yang bisa dia capai untuk saat ini. Beberapa langkah maju yang terlalu kuat dan dia akan mengejar Kinan. Butuh banyak usaha baginya untuk akhirnya mencapai tahap ini sehingga dia tidak bisa mempertaruhkan semuanya dengan sia-sia. Dia harus ekstra hati-hati dalam usahanya untuk menebus dirinya sendiri. Mungkin suatu hari, dia akan menemukan jalan kembali ke hatinya. Vano menggelapkan matanya saat dia memikirkan semua itu dan berkata dengan suara rendah, untuk saat ini, mari kita pergi menemui Lucky. Oke. Sebelum mereka pergi, Vano menelepon Lucky. Dokter tampaknya telah menebak tujuan dari panggilan dan kunjungannya, dan dia berkata, dengan nada yang sangat tenang, melalui telepon, temui aku di labku. Lucky memiliki lab ilmu kedokteran pribadinya yang hanya berfokus pada penelitian ilmu kedokteran. Ketika Vano dan Kinan tiba, Lucky sedang berada di lab mengerjakan teknologi sel memori. Dia tidak terkejut saat melihat Vano masuk bersama Sheila. Dia tersenyum ringan. Aku tidak menyangka kalian akan sampai di sini secepat ini. Vano sangat menentang teman baiknya ini. Mengapa kamu melakukannya? Kamu tahu betul, Kinan adalah mama dari anakku. Lucky menoleh ke arah Sheila dan bertanya, Nona Kinan? Iya, ini aku, Kinan mengangguk. Lucky meminta maaf, saya minta maaf atas apa yang saya lakukan tapi tolong percayalah, ketika saya mengatakan itu bukan niat saya untuk menukar hidup Anda. Ini adalah alat tawar-menawar Nona Sheila, jadi saya tidak punya pilihan selain melakukan eksperimen pada Anda. Tapi saya jamin ini hanya sementara karena saya akan segera mengalihkan Anda kembali. Kinan tidak menerima permintaan maafnya. Bagaimana jika sakelar kembali gagal? Lucky tertawa. Mengapa begitu pesimis? Saya yakin penelitian ini akan berhasil. Tetapi meskipun tidak berhasil, kami selalu dapat menghapus sel-sel memori di kedua otak Anda, tetapi ini dapat merusak memori Anda yang ada. Kinan telah kehilangan ingatannya sekali sebelumnya dan dia tidak menyukainya sehingga dia menolak solusi kedua ini. Namun,
Dia mengerti jika tidak ada pilihan lain, ini harus dilakukan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.